Sejak berita tentang keretakan rumah tangga pasangan musisi Wong Aksan dan Titi Syuman terendus media, pasangan suami istri ini belum juga mau blak-blakan seputar rumah tangganya. Meski Titi telah melayangkan gugatan cerainya pada tanggal 31 Januari lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kediaman pasangan ini di kawasan Bintaro, Tangerang juga terlihat sepi. Kabarnya, Titi tengah disibukkan dengan proyek pembuatan filmnya. Sementara Aksan fokus pada acara untuk pagelaran drama musikal. Menanggapi gonjang-ganjing pernikahan Titi dan Aksan, Ibunda Aksan memiliki pandangannya sendiri. Pak, ibunya nggak ada, Pak. Yang ada siapa? Bapaknya ada? Nggak ada sama sekali. Lah terus mereka kemana, Mas? Dia pergi. Pergi kemana? Dia kurang tahu kemana perginya sih. Oh, jarang balik ke sini ke rumah atau gimana? Ada sih. Ada. Oh, mereka masih tetap tinggal berdua. Masih. Oh, gitulah. Terus yang kabar sendiri kalau Mbak Titi ngajuin gugatan cerai sendiri gimana? Kurang tahu. Saya juga. Saya nggak bisa kasih tahu. Semua orang harus mencari jalan. Terima kasih Tante. Dari Tante. Sebagai pasangan musisi, Aksan dan Titi memang kerap bekerja sama. Maklum saja, pasangan ini sama-sama menguasai alat musik drum. Benarkah saat ini Titi dan Aksan masih terlibat dalam sebuah kerjasama yang membuat keduanya masih enggan berbagi? Jawaban tentang pertanyaan itu akhirnya Titi jelaskan melalui akun Twitternya. Dalam kicauannya itu, Titi berjanji akan memberi pernyataan seputar berita perceraian itu pada tanggal 9 Februari mendatang. Dalam tweetnya itu, Titi juga memberikan alasan kenapa ia dan Aksan hingga kini belum bisa memberi pernyataan pada media dikarenakan ia dan Aksan sedang fokus pada pekerjaan. Titi dan Aksan yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2004 silam mengawali hubungan percintaan mereka sebagai guru dan murid. Aksan yang kala itu berusia 28 tahun jatuh cinta pada Titi yang terdaftar sebagai muridnya yang berusia 17 tahun. Dibutuhkan waktu 3 tahun bagi Aksan untuk menjadikan Titi sebagai istrinya. 8 tahun lebih pasangan ini mengarungi bahtera kehidupan tanpa pernah terdengar berita miring tentang rumah tangga mereka. Namun, siapa sangka kalau ketidakharmonisan juga muncul di antara mereka. Dan itu terlihat saat Titi mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama. Yang menggugat adalah atas nama Titi Handayani. Tergugatnya Aksan Syuman ya. Sidang pertama udah ditentukan yaitu tanggal 14 Februari ini, hari Kamis. Titi memang telah melayangkan gugatan cerainya pada tanggal 31 Januari kemarin. Namun tak ada yang menduga kalau satu hari sebelumnya yakni tanggal 30 Januari, Titi dan Aksan baru saja berlibur menikmati keindahan Pantai Carita, Banten. Hal itu terungkap melalui akun Twitternya. Dalam kicauannya itu, Titi menulis, "Now on the way to Carita with Aksan Syuman Miyake, holiday mode on." Jika melihat lokasi berlibur Titi dan Aksan memang sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Barangkali bukan soal di mana mereka akan berlibur, namun suasana liburanlah yang mereka cari. Dalam wawancara was-was dengan Titi dan Aksan pada tahun 2010 silam, Titi dan Aksan memang kerap berlibur. Hal itu sengaja mereka lakukan sebagai cara untuk menjaga keharmonisan. Lantas, apakah liburan mereka ke Pantai Carita beberapa waktu lalu itu sebagai langkah konsolidasi? Kalau ada masalah mendingan diselesaikan sebelum liburan. Nanti itu juga, jangan sampai dibawa kalau udah bangun tidur itu udah nggak ada masalah, pokoknya gitu. Iya, itu kayaknya penting banget ya. Jadi berlibur kalau ada masalah selesain dulu. Kalau nggak mana bisa berlibur, kepikiran. Itu sesuatu yang wajib buat kita, apalagi peralihan dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya. Kita perlu break, kita perlu refreshing. Dan kita perlu liburan keluar kota, pantai terutama, biar kita masuk ke pekerjaan baru dengan mood yang baru, influence baru, perasaan baru, energi baru lagi gitu. Romantisme keluarga dan
keharmonisan dalam bekerja. Betul. Jadi emang kita butuh liburan. Jadi Mas kalau misalnya lagi libur, mendingan libur aja. Jadi istirahat biar masuk kerjanya lagi enak. Lagian kita sebenarnya kerja untuk liburan. Bukankah begitu, bukan? Nanti begitu. Rumah tangga dan permasalahan memang bukanlah sebuah hal yang harus dihindari. Setidaknya bagi Aksan, permasalahan justru harus ada dalam sebuah pernikahan. Karena itu jalan menuju pendewasaan. Mereka juga ingin meniru sejumlah pasangan yang harmonis. Bahkan dalam wawancara 2 tahun lalu itu, Aksan juga mengaku kalau dirinya lah yang sering mengalah tiap kali berselisih paham dengan Titi. Kita nggak belajar dari yang bercerai deh, jangan salah itu belajar dari yang bercerai. Belajar dari yang langgeng. Belajar dari yang sukses, belajar dari yang baik. Pasti ada ya. Masa nggak ada, itu nggak mungkin lah. Ribut itu memang harus. Karena apa? Karena kita harus mendewasakan ego kita kan. Gitu. Jadinya emang disitulah proses pembelajaran kita menjadi dewasa gitu. Jadi pasti akan melalui proses ribut. Dan pasti akan melalui proses argumentasi gitu. Kadang-kadang mungkin bisa panjang gitu kan. Tetapi ya buat kita adalah yang paling penting adalah kalau ada masalah itu harus diselesaikan. Itu yang paling penting. Karena kita juga berpedoman, maksudnya tidak ada ikut kata orang bijak gitu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, betul, kita percaya. Aksan dong sebagai yang kedua. Beda 11 tahun. Ada yang nasihatin saya. Kalau kita lebih baik karena kita lebih tua, malu. Jika melihat kemesraan Titi dan Aksan beberapa waktu lalu itu memang sangat disayangkan jika akhir perjalanan cinta mereka harus bermuara di ruang pengadilan. Meski persidangan baru akan dimulai pekan depan, namun sejak kemarin dalam akun pribadinya Titi tak lagi memakai nama Syuman di belakangnya. Ia lebih memilih nama aslinya yakni Titi Rajo Bintang. Apa kata sahabat Titi soal prahara yang tengah menimpanya ini? Ya hubungan kita sih maksudnya temen ya. Kalau akhirnya Mbak Titi sama Mas Wong Aksan akhirnya bercerai ya mungkin pasti ada hal yang terbaik untuk mereka berdua. Pasti ada hikmahnya, ada mungkin mereka sendiri yang tahu. Karena ketika cocok itu kan mereka sendiri yang ngerasain. Mudah-mudahan Mbak Titi sehat-sehat selalu aja deh ya, sehat-sehat selalu dan juga ya bisa melewati berbagai cobaan aja ya. Doa mah nggak berhenti-henti, doa ya. Jangan ada apa-apa biar cepat balik. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.